183 yang awalnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu adalah ayat-ayat tentang bulan puasa. Kita mulai. Pertama, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk diberitahukan bahwa puasa itu wajib. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak memanggilnya ya ayyuhalladzina aslamu? Kita orang Islam, seolah-olah sehari-hari saya Muslim, agamanya Islam. Tetapi setiap Allah akan memerintahkan sesuatu, yang dipanggil adalah keimanan, orang yang beriman. Kenapa demikian? Jadi artinya bahwa Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu karena belum tentu siap melaksanakannya. Yang sudah siap melaksanakan itu adalah orang-orang yang telah beriman. Jadi kalau demikian, maknanya bahwa level keimanan itu lebih tinggi daripada keislaman. Di dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa ada beberapa orang sahabat datang menghadap kepada Kanjeng Nabi, lalu mereka mengatakan qalu amanna ya Rasulullah, kami beriman. Lalu melihat dengan perasaan yang sangat sensitif itu, kayaknya nggak pas. Ya. Nah, betul juga, akhirnya datang perintah dari Tuhan untuk menyampaikan kepada mereka yang menyatakan diri telah beriman, bal qulu aslamna. Sebaiknya engkau mengklaim saja telah berislam. Jangan mengatakan kami telah beriman. Ya. Kalau begitu berarti kalau orang beriman sudah pasti berislam. Tapi orang yang berislam belum tentu beriman. Itulah makanya yang dipanggil adalah orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Apa sebabnya mereka itu diperintahkan untuk menyatakan telah berislam, jangan beriman? Alasannya adalah walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk di dalam hati mereka. Jadi mereka sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, sudah sah kita sebut sebagai muslim. Tapi apakah dia mukmin? Belum tentu. Karena belum tentu orang yang muslim itu juga mukmin. Jadi kalau Islam itu lebih didominasi oleh persoalan syariatnya semacam itu. Ini satu demikian. Kemudian yang kedua, setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu. Kutiba dalam bahasa Indonesia sebenarnya diwajibkan. Di dalam bahasa Arab, kataba itu berbeda dengan wajaba, berbeda dengan faradha. Faradha artinya lahir, fardu, wajibah, wajib. Kalau kitab, nah di sini kenapa Allah mengatakannya itu kutiba alaikum, bukan wujiba alaikum atau furida alaikum? Pada banyak ayat sering furida, tetapi di sini puasa kok kenapa kutiba? Dari sisi prosedur instruksi saja, ada perintah secara lisan, ada perintah secara tulisan, itu beda. Kutiba dituliskan makna aslinya, artinya diwajibkan secara tertulis. Nah, kalau furida itu diwajibkan secara ucapan. Ini beda sekali. Apa artinya bedanya? Begini, sesuatu perintah yang disampaikan dengan lisan, Afkar besok datang ke rumah ya, itu. Dengan Afkar besok engkau saya anggap menjadi kepala sekolah sanawiyah di pondok ini. Nah, perintah yang sifatnya resmi itu pasti harus dengan secara tertulis.
Jadi sudah ada SK-nya, ada memorandumnya, ada stempelnya, ada tantangannya. Nah itu sudah menjadi perintah sifatnya sangat kokoh sekali. Tetapi kalau furidah saja, itu bisa saja ada pengecualian-pengecualian atau bisa saja dirubah suatu ketika. Mari kita buktikan kenapa puasa disebut kutiba. Kalau shaum itu adalah tidak disebutkan apa namanya kutiba, zakat juga tidak kutiba dan sebagainya. Mari kita buktikan ketika seseorang jatuh atau datang haid, dia tidak sholat, ya. Begitu salah suci lagi diqadha enggak. Tapi bulan puasa perempuan datang haid, dia kan tidak boleh puasa. Nanti Syawal dibayar nggak? Jadi karena perintahnya lebih kokoh, kutiba alaikum, itu satu. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga puasa ini diwajibkan bagi bangsa-bangsa sebelum kita sekarang ini. Artinya di setiap negara, di setiap bangsa, setiap agama itu tradisi berpuasa itu sudah ada. Di semua agama ada. Kita di Jawa juga ada tradisi puasa. Ada yang puasanya sampai jam 10 ya. Ada puasanya sampai asar jam 4. Ada lagi puasanya 3 hari berturut-turut. Ada lagi puasa tidak makan yang bernyawa. Ada lagi dan sebagainya puasa. Di Amerika, suku Indian itu, mereka dulu puasa setiap tahun itu selama 12 hari. Kemudian suku bangsa di Eskimo juga puasa selama 15 hari. Tapi sekarang tradisi sudah hilang karena mereka sudah tidak, apalagi kalau sudah menjelang dingin ya, itu nggak mampu sekali, berat sekali. Itu alladzina kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini target, tujuan, ya, maksud daripada puasa ini la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Artinya puasa ini untuk meningkatkan ketakwaan. Sekali lagi bahwa ketika untuk meningkatkan ketakwaan ini karena salah persepsi, maka konklusinya berbeda, implementasinya, aplikasinya. Jadi kalau persepsi salah, ya kesannya salah semua. Sementara ini kita kan mengkonsumsi masakan sudah matang. Yang kita baca dalam kitab-kitab fikih itu, takwa itu didefinisikan adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi artinya puasa ini supaya kita, kan kita, saya ulangi lagi, takwa itu menurut definisi para fuqaha melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Puasa ini tujuannya untuk meningkatkan takwa. Jadi puasa ini tujuannya supaya kamu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Kan begitu jadi masalahnya. Yang jadi masalah saya nanya, jujur saja apa afkar? Menurut Anda di dunia ada nggak orang yang bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah? Tidak. Itu jadi persoalan. Kalau nggak ada, ya jangan ngomong dong. Masa kita mau sudah nggak ada? Nah, kita kembali bahwa la'allakum tattaqun ini adalah berawal dari kosakata waqa yaqi wiqayatan. Maknanya berhati-hati, maknanya waspada. Dalam peribahasa Arab disebutkan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Jadi takwa ini adalah meningkatkan kewaspadaan, bukan melaksanakan segala perintah Allah dan larangannya. Kenapa? Karena waqa yaqi itu lafif mafruq, ya, fa fi'il dan ain fi'ilnya adalah dipisah dengan ainul fi'li, waqa yaqi. Maka kata penelitiannya qu anfusakum wa ahlikum nara. Waqa yaqi diikutkan wazan ifta'ala menjadi iutaqa, kemudian wawunya diganti dengan ta menjadi ittaqa, lalu adjektifnya sifatnya menjadi al-muttaqun, orang bertakwa. Jadi artinya meningkatkan ketakwaan itu ya berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan kita semuanya. Itu maknanya waqa. Jadi begini, ketika kita keluar ternyata
hujan rintik-rintik, kita kembali lagi ambil apa? Ambil payung. Itu ketakwaan. Atau kita keluar rumah di malam hari gelap gulita, kita balik lagi ngambil apa? Mengambil baterai, sentolop kata Jawanya. Ya. Nah, itu Anda berarti bertakwa. Ya, preventif, barangkali hujan. Nah, adapun ketika setelah keluar di jalan, ternyata ketika baterainya dipejet nggak nyala, karena baterainya udah habis, ya Anda tidak dianggap sembrono, tidak dianggap gegabah. Anda sudah cukup berhati-hati, cukup berwaspada. Atau ketika keluar, begitu hujan turun, begitu dikembangkan payungnya sobek. Nah, itu namanya kealpaan, kekeliruan, segala macam itu. Allah menjamin la junaha alaikum fima akhta'tum, tidak ada dosa bagi kamu kalau kamu melakukan kekeliruan seperti itu. Ya, yang dosa itu walakin ma ta'ammadat qulubukum, ketika ada kesengajaan kamu untuk melawan. Ya, hatimu sengaja melawan perintah Tuhan, itu baru dosa. Nah, situ makanya baru bisa terjadi. Kalau begitu ya orang bertakwa banyak. Kalau begitu mah siapa saja yang hati-hati baru takwa. Kalau yang melaksanakan perintah Allah ya nggak ada orang yang bisa menjauhkan segala larangan Allah dan bisa melaksanakan segala perintah Allah.